Bapak. Salam. Mau izin waktunya sebentar untuk Enggak. wawancara. Siap, silakan. Oke, yang pertama, persiapan apa yang Bapak lakukan sebelum pembelajaran daring dimulai? Ya dulu awal-awal waktu 2019 itu persiapannya awalnya biasa pinjem handphone saya, anak saya itu. Tapi lama-lama agak repot juga karena kan saya dipakai handphonenya. Kemudian saya berinisiatif mau membelikan handphone, tapi karena masih SD anak saya, masih kelas 2 waktu itu, baru kelas 2 SD. Kalau dibelikan handphone nanti kan jadi belum saatnya lah ya, anak kelas 2 beli handphone. Akhirnya saya mikir apa kalau laptop kegedean, jadi saya belikan tablet ya. Itu persiapan dari sisi materi atau dari sisi teknologinya ya, untuk penunjang belajar. Yang kedua, kalau persiapan dari sisi mentalnya ya, dia dimulai dari siap belajar daring itu. Jadi istilah masuk sekolah itu udah berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya masuk sekolah itu pergi berangkat secara fisik ke sekolah, tapi kalau sekarang masuk sekolah itu ya artinya dia sudah siap, seragamnya juga sudah siap, dia mulai membuka Google Classroom. Nah itu artinya udah ketik tidurnya, terus mandi, kemudian beresin tempat tidur dan yang lain-lain. Itu yang disiapkan. Jadi lebih ke arah kesiapan kemandirian anak menolong dirinya sendiri, sehingga nanti ketika belajar bisa menolong dirinya sendiri. Yang kedua, kendala apa sih yang sering dialami ketika pembelajaran daring berlangsung? Iya, kendalanya biasanya secara teknis mungkin kita jaringan, kadang hilang sinyal, kadang mati lampu. Jadi mati lampu akhirnya stop aja. Itu kalau dari teknisnya. Kalau dari anak terkadang ketika sekolah saya lihat sih nggak begitu serius di tempat tiduran, terus kadang juga nggak pakai seragam gitu. Nah, makanya saya buat aturan sama anak saya tetap pakai seragam kecuali kalau di gurunya bebas. Nah itu. Nah kalau untuk tempat tiduran sebenarnya kan yang terlihat dadanya, jadi ya nggak apa-apa selama hasilnya bagus. Tapi kalau hasilnya nggak bagus, nanti kita buat aturan juga sama anak saya, ada konsekuensi yang diambil. Yang ketiga atau yang terakhir, pendapat Ibu tentang pembelajaran daring ini apa sih? Ya pendapatnya ya cocok lah untuk Pendapat saya tentang pembelajaran daring itu nama beda-beda ya, kalau setiap ibu beda-beda ya. Kalau bagi saya, ibu rumah tangga, ya saya bisa mendampingi anak saya secara langsung belajarnya, mendampingi secara langsung perkembangan belajarnya, tumbuh kembangnya. Terus kita juga jadi paham kan apa yang dikasih dari sekolah kayak gitu. Mungkin bagi ibu rumah tangga seperti saya ada untungnya gitu kan. Terus kalau untuk sosialisasinya nggak ada masalah sih, karena kan di rumah juga kan teman-temannya banyak, jadi sekolahnya ya waktunya sekolah, waktunya main ya main kayak gitu. Jadi ada banyak sih untungnya gitu. Untuk harapannya sendiri, semoga pembelajaran daring ini bisa karena nggak semua orang tua kan bisa memahami pembelajaran daring ini. Kadang juga ada orang tua yang pengen udah sih anaknya sekolah aja kayak gitu kan, udah sih nggak usah daring-daringan, ada yang pusing gitu kan ngurusin daring gitu kan. Ya mudah-mudahan pembelajaran daring ini makin dipahami sama orang tua murid ya, terutama yang bekerja juga kan ya. Kasihan juga gitu. Mudah-mudahan ya kedepannya ada
pembelajaran daring yang lebih lebih canggih lagi gitu.